Selamat pagi Bu Risa dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai topik blog dalam media pembelajaran. Kelompok kami beranggotakan Hadasa Acang, Albertus Bayu Sadewo, Martea Paskaria Elsa Pane, dan saya sendiri Lydia Serafinti. Berikut adalah pengertian blog dalam media pembelajaran. Blog merupakan suatu pendekatan dari weblog. Adalah situs web di mana entry pada suatu topik biasanya akan diposting dalam urutan kronologis cadangan, yaitu yang terbaru terlebih dahulu. Blog biasanya digunakan sebagai semacam jurnal pribadi berbasis web di mana penulis memberikan sebuah komentar tentang topik seperti berita dan peristiwa terkini, politik, hobi atau topik yang diminati, atau hanya sebuah kehidupan dan aktivitas pribadi seorang penulis. Penulis blog biasanya juga dapat disebut sebagai blogger. Sebagian besar blog menyiapkan sebuah informasi terutama dalam bentuk tekstual seperti halaman web lain. Mereka mungkin akan menyertakan sebuah gambar, tautan ke situs web lain, serta audio dan video. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat blog dalam media pembelajaran. Tujuannya yaitu dapat menjadi inspirasi baru bagi para guru. Banyak guru yang sudah memanfaatkan media ini sebagai media pembelajaran dan pusat belajar di sekolah. Yang kedua, hal ini cukup efektif karena jumlah pengguna internet di Indonesia bisa dikatakan cukup signifikan dan mayoritas digunakan oleh para pelajar. Selanjutnya ada manfaat dari blog. Yang pertama, blog sebagai rumah belajar dan ruang berbagi guru. Artinya, aktivitas atau kreativitas dan kegemaran guru ini dapat disalurkan melalui blog seperti kreativitas dalam menulis maupun karya-karya lainnya. Karena dengan media cetak itu cukup terbatas untuk memuat tulisan-tulisan, sehingga blog ini dapat menjadi penyaluran kreativitas menulis karena bisa langsung dipublikasikan tanpa editing. Yang kedua, blog dapat meningkatkan minat belajar para siswa. Dengan blog, seorang guru dapat memposting materi pembelajaran yang disusun dalam bahasa formal tetapi lebih santai. Kemudian nanti para siswanya dapat mengunjungi blog itu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan lebih menyenangkan. Materi yang diposting ke dalam media blog ini bisa menjadi sebuah konten hebat yang bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan. Selanjutnya, blog dapat meringankan tugas dan beban guru dalam mengajar. Blog ini akan memudahkan guru karena segalanya dapat dimasukkan ke dalam blog. Misalnya materi pelajaran, tugas siswa, informasi nilai siswa. Sementara siswa juga dapat dengan mudah mengunduhnya tanpa dibatasi waktu dan ruang. Cara tersebut tentunya dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang terakhir, sebagai platform aplikasi. Selain digunakan untuk pencarian informasi, komunikasi, dan penerbitan informasi, internet juga muncul sebagai platform aplikasi penting untuk segala jenis pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri blog dalam media pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri dari blog yang sangat menarik. Yang pertama yaitu memiliki konten atau isi yang bervariatif. Yang kedua, memiliki konten atau isi yang inovatif. Yang ketiga, topiknya up to date. Yang keempat, memiliki tampilan dan juga layout yang tidak aneh. Yang kelima, sedikit banner iklan dan advertising lainnya.
Yang keenam, memiliki gambar yang sesuai dengan peristiwa atau konten yang akan dipost. Yang ketujuh, enak dilihat dan mudah untuk dibaca oleh pembaca. Yang kedelapan, menggunakan bahasa penulisan yang mudah dimengerti oleh pembaca. Yang kesembilan, konten tidak berisi hasil terjemahan dan mesin penerjemahan seperti Google Translate. Yang kesepuluh, terdapat diskusi mengenai konten atau artikel dari suatu blog tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-11, penulisan konten pada blog memiliki spesialisasi bidang yang sesuai dengan isi kontennya dan paham mengenai apa yang akan ditulis oleh penulis. Selanjutnya ada kelebihan-kelebihan dari blog dalam media pembelajaran. Untuk kelebihan yang pertama, blog dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama tersedia internet. Lalu yang kedua, lebih lanjut, dalam banyak kasus, blog dapat digunakan dari perangkat berkemampuan internet apapun, termasuk tidak hanya komputer, tetapi juga PDAS dan ponsel. Lalu yang ketiga, pengguna akhir tidak perlu menginstal perangkat lunak selain browser web. Untuk menggunakannya, aplikasi itu sendiri selalu up-to-date tanpa perlu menginstal pembaruan perangkat lunak karena produsen cukup mengunggah versi terbaru ke situs web, satu sumber, dan semua pengguna. Lalu yang keempat, langsung memiliki akses ke sana. Dan yang kelima, yang terpenting adalah banyak aplikasi berbasis web yang bebas digunakan. Perusahaan yang memproduksinya umumnya memperoleh pendapatan dari iklan daripada penjualan perangkat lunak. Poin pembahasan yang kelima adalah kekurangan blog dalam media pembelajaran. Apa saja sih kekurangan blog dalam media pembelajaran ini? Kekurangan yang pertama yaitu untuk satu hal, ada biaya finansial untuk mengakses internet. Biaya tersebut dapat sangat besar dari sekolah ke sekolah, tergantung pada pengaturan dengan penyedia layanan internet atau ISP lokal. Kemudian kekurangan yang kedua, setelah koneksi ada dan dibayar, mungkin masih ada masalah dengan akses. Masalah tersebut misalnya situs web mungkin sibuk atau tidak tersedia saat guru atau siswa ingin mengaksesnya. Kemudian, kekurangan yang ketiga yaitu meskipun internet adalah alat penelitian yang hebat, siswa masih harus dapat menggunakan sumber daya perpustakaan tradisional, lebih dari sumber daya cetak tradisional yang dapat bersifat tidak akurat, berbasis, atau menyesatkan. Kemudian kekurangan yang keempat, siswa dapat dengan sengaja atau tidak sengaja mendapatkan akses ke situs yang tidak pantas. Mereka mungkin dapat memilih untuk bermain di internet atau mereka dapat memperoleh akses ke materi yang tidak relevan dengan konten pelajaran yang sedang mereka pelajari. Kemudian kekurangan yang kelima atau kekurangan yang terakhir yaitu setiap penggunaan internet juga dapat menimbulkan kerentanan terhadap masalah. Masalah tersebut bisa seperti virus, spam yang berupa iklan email yang tidak diinginkan, dan serangan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis blog. Untuk jenis-jenis blog, salah satunya adalah Wikis. Wikis merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit halaman web menggunakan browser web. Wiki umumnya digunakan untuk membuat situs web kolaboratif di mana banyak individu berkontribusi untuk membuat dan mengedit konten. Contoh yang paling terkenal adalah Wikipedia atau wikipedia.org. Ensiklopedia online gratis yang telah dibuat dan dipelihara melalui upaya ribuan pengguna. Dalam pendidikan, Wiki dapat digunakan untuk mendukung kerja kolaboratif oleh sekelompok siswa. Seperti halnya blog, Wiki memberikan kemudahan bagi guru dan siswa untuk dapat mempublikasikan karyanya di internet. Lalu ada contoh-contoh Wiki di antara lain. Yang pertama, Blogger. Yang kedua, WordPress. Yang ketiga, EduBlocks. Yang keenam, Online Education Database. Yang ketujuh, Weblogger. Yang kedelapan,
PBWorks, yang ke-9 Wetpaint, yang ke-10 Wikispace, yang ke-11 Education World, Information about Wikis, dan yang terakhir Using Wiki in Education. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.